Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iksa, selamat datang kembali di program baru kami yaitu Cermin, Cerita dan Inspirasi Ramadan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nabila selaku host yang bakal nemenin Sobat Iksa semua hingga akhir acara. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya istimewa banget. Beliau ini selaku pembina asrama kelas 10 Putri. Dengan hormat kepada Ustazah, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amalia, asal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Wajo, orang Sulawesi. Ya, Alhamdulillah Ustazah diamanahkan untuk membina asrama kelas 10 Putri. Oke, nah udah kenal kan sama Ustazah? Sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Eki. Kepada Ustazah, dipersilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, sobat Itsa semuanya, di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang sangat kita nanti-nantikan, di mana bulan suci Ramadan ini telah kita nantikan selama 2 bulan sebelumnya. Kita telah mempersiapkan diri kita sebagaimana mestinya kita selalu melakukan amalan-amalan soleh apa dan sebagainya untuk mempersiapkan diri kita menuju bulan Ramadan ini. Nah, kan tetapi jangan sampai kita terlena terhadap bulan Ramadan. Kita terlena maksudnya di sini adalah kita membiarkan diri kita tidak melakukan apa-apa di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu waktunya hanya sebulan. Nah, biasanya kita terlena sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal di bulan Ramadan itu merupakan bulan yang sangat istimewa dan di mana pahala kita akan dilipat gandakan. Oleh karena itu kita senantiasa harus melakukan amalan-amalan soleh agar kita mendapatkan pahala tersebut. Nah, ketika di bulan Ramadan itu kita membiarkan diri kita hanya melakukan amalan-amalan yang diwajibkan saja, seperti hanya melakukan sholat, puasa, yang template-template saja seperti hari-hari biasanya, itu akan merugi. Karena kata Rasulullah, kalau seandainya umatku mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu, maka sesungguhnya mereka akan berharap bulan Ramadan itu akan ada selama 1 tahun penuh. Jadi luar biasanya keutamaan yang dijanjikan Allah di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Akan tetapi kita selaku manusia, umat manusia, kadang terlupa, atau bahkan ada yang membiarkan dirinya berpuasa nih, dia berpuasa akan tetapi tidur sepanjang hari. Nah, inilah orang-orang yang akan merugi, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Di saat orang-orang lain bangun sholat tahajud, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir apa dan sebagainya, sedangkan orang yang merugi ini adalah dia yang membiarkan dirinya tidur dan tidak melakukan amalan-amalan. Nah, di sini Ustazah ingin memberikan salah satu amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, yaitu adalah melakukan tadarus atau mengaji, membaca Al-Quran, biasa kita sebutnya ya, membaca Al-Quran. Nah, di dalam bulan suci Ramadan, karena di bulan suci Ramadan kita hendaknya meningkatkan ibadah kita, maka kita hendaknya membiasakan diri kita untuk membaca Al-Quran, mengisi waktu-waktu luang kita untuk membaca Al-Quran, atau bisa hidup bersama Al-Quran baratnya gitu ya. Nah, di sini Rasulullah SAW menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran karena pada hari kiamat nanti Al-Quran ini akan menjadi syafaat atau penolong bagi kita, dan juga Al-Quran ini akan menjadi pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Nah, pertanyaannya, apakah
membaca Al-Quran ini hanya kita lakukan di bulan suci Ramadan saja. Nah, biasa orang kadang terkeliru. Mereka ngambil Al-Quran, membaca Al-Quran hanya pada saat bulan suci Ramadan saja. Memang di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk meningkatkan ibadah kita karena memang pahalanya akan dilipat gandakan, akan tetapi bukan berarti Al-Quran itu kita tinggalkan begitu saja. Di hari-hari lain atau di bulan-bulan lain kita tidak membiasakan diri kita untuk membaca Al-Quran, karena sifat Al-Quran itu ketika kita meninggalkan dia, maka dia akan meninggalkan kita. Maksudnya adalah ketika kita, misalkan nih, ada orang yang memang baca Qurannya cuma pada saat di bulan suci Ramadan saja. Nah, setelah bulan suci Ramadan dia meninggalkan Al-Quran, taruh Al-Qurannya. Nah, ketika dia kembali lagi membaca Al-Quran tersebut, itu bisa saja bacaannya kurang lancar, atau dia sampai ada yang hurufnya tidak tahu lagi, atau pasti ketika dia membaca Al-Quran setelahnya dia akan bacanya dengan terbata-bata atau dan sebagainya. Nah, itulah Al-Quran. Ketika kita meninggalkan dia, maka dia akan bisa jadi ikut meninggalkan kita. Karena Al-Quran itu harus dicintai, merasa dicintai. Ketika kita mencintai Al-Quran, maka Al-Quran akan mencintai kita. Nah, gitu. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu tidak dibaca di bulan suci Ramadan saja. Nah, ada alasan, saya sibuk, saya tidak bisa meluangkan waktu untuk Al-Quran, saya tidak ada waktu untuk Al-Quran. Memang kalau kita tidak meluangkan waktu untuk Al-Quran, tidak ada waktu kita untuk Al-Quran. Maka Al-Quran itu kita harus meluangkan waktu kita untuk Al-Quran, bukan malah mengatakan tidak ada waktu untuk Al-Quran, padahal setiap hari dia scroll WA, scroll IG, scroll TikTok, apa dan sebagainya. Alangkah baiknya setiap habis sholat baca satu halaman, kalau misalkan tidak mampu baca satu lembar, kalau misalkan ini. Atau terbata-bata, alasannya gara-gara dia baru belajar ngaji, alasannya baru ini dan itu. Nah, ini dengarkan hadis Rasulullah selanjutnya. Dari Aisyah, beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, alladzina yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiram bararati walladzina yaqra'ul qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajran. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membacanya, dia bersama para malaikat. Nah, ini orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir. Mahir maksudnya itu dia mampu membaca Al-Quran dengan tartil, dengan makharijul huruf yang benar, dengan tajwid yang benar. Nah, dia akan bersama para malaikat. Nah, namun jangan bersedih hati bagi orang yang terbata-bata membacanya. Di lanjutan hadisnya, dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan bacaannya itu terasa sulit baginya, maka dia akan mendapat 2 pahala. Nah, jadi alasannya, saya sulit membaca Al-Quran, saya baru membaca Al-Quran, saya susah sekali membaca Al-Quran. Nah, jangan bersedih hati, karena kelak nanti ketika kamu berusaha, asalkan dia sudah berusaha belajar tajwid, berusaha belajar membaca Al-Quran, berusaha memperbaiki bacaan, namun memang karena dia faktor usia kah, faktor memang otaknya kan tidak mampu, dia masih terbata-bata, asalkan dia masih belajar Al-Quran atau dia masih berusaha untuk membacanya, maka dia akan mendapat 2 pahala. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak membaca Al-Quran, dan tidak ada alasan lagi untuk kita jauh dari Al-Quran. Nah, sebelum Ustazah nutup materi ini, ada satu kisah dari hadis Rasulullah. Ada seorang laki-laki yang duduk itu istirahat lah istilahnya bersama kudanya. Kemudian laki-laki itu pada saat istirahat dia membaca surah Al-Kahfi. Nah, ketika dia membaca surah Al-Kahfi, tiba-tiba awan, kan di tengah terik nih dia duduk, nah tiba-tiba ada awan yang menutupinya, sampai-sampai si kudanya ini seperti halnya berontak. Nah, kemudian keesokan harinya dia menyampaikan kepada Rasulullah tentang kejadian tersebut. Lalu apa yang disampaikan Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, itu adalah kenikmatan dari Al-Quran. Itu salah satu kenikmatan dari Al-Quran, bahwa orang yang tadinya kepanasan, kemudian dia membaca Al-Quran dengan hati yang baik, hati yang tenang, maka dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, dari materi Ustazah tadi banyak banget hikmah yang dapat kita petik. Dan semoga materi Ustazah tadi dapat menjadi inspirasi nih bagi kita semua. Nah Ustazah, ada beberapa pertanyaan nih dari siswa yang bakal kita diskusikan. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Di bulan Ramadan ini, alangkah baiknya membaca Al-Quran dan menghatamkannya sebanyak mungkin. Bagaimana jika kita ingin menyelesaikan target bacaan kita, tapi kita membacanya dengan terburu-buru agar cepat selesai? Apakah diperbolehkan? Terkait membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ingin mencapai target. Nah, ini biasa kadang ada orang yang keliru. Dia biasa demi mencapai target sehingga dia baca sampai terburu-buru apa dan sebagainya. Nah, sebelum itu saya menjawab, dalam membaca Al-Quran ada 4 tingkatan atau tingkatan-tingkatan bacaannya. Yang pertama itu ada namanya tahqiq. Nah, tahqiq ini adalah membaca Al-Quran dengan tempo pelan dan lambat. Membaca Al-Quran dengan tempo pelan dan lambat biasa tahqiq ini atau membaca dengan tahqiq ini dilakukan bagi para pemula yang baru belajar Al-Quran atau baru membaca Al-Quran, itu menggunakan tahqiq atau dia membacanya dengan pelan, lambat dan sebagainya. Nah, kemudian ada dengan menggunakan metode tartil. Nah, tartil itu membaca dengan tenang, tenang, pelan. Nah, setiap hurufnya itu dibaca dengan jelas dan sesuai dengan tajwid, yaitu tartil. Kemudian yang ketiga ada namanya tadwir. Nah, tadwir ini membaca dengan tempo yang tidak cepat dan juga tidak terlalu lambat. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya hadr. Nah, itu. Tempo ini dia membaca Al-Quran dengan cepat, bahkan memperpendek bacaan mat dan mengurangi gunnah. Biasa metode ini atau cara membaca ini digunakan para hafiz-hafizah untuk murajaah atau memperlancar bacaannya. Jadi, nah dari cara-cara membaca ini ada adab dalam membaca Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah, mengajarkan ketika kita ingin membaca Al-Quran maka bacalah dengan tartil. Nah, ini sesuai dengan ayat di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Betul enggak? Nah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan atau dengan pelan-pelan. Kenapa? Kenapa kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an dengan pelan-pelan atau dengan cara perlahan? Agar tidak menghilangkan kenikmatan daripada Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu satu hurufnya terdapat 10 kebaikan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dengan cara yang cepat, bahkan ada membaca Al-Quran sampai tidak memperhatikan makharijul hurufnya, tidak memperhatikan panjang dan pendeknya apa dan sebagainya, maka ini bisa menghilangkan kenikmatan daripada Al-Quran. Ini bahkan tidak sampai ke dalam hatinya. Bahkan disampaikan di dalam hadis pun ada mengatakan bahwa apakah kamu membaca Al-Quran itu seperti membaca syair? Kata sahabat, disampaikan oleh Rasul, apakah kamu membaca Al-Quran itu katanya seperti membaca syair? Kalau seandainya seperti itu, sesungguhnya ada nanti suatu kaum yang dia membaca Al-Quran itu tidak sampai ke tenggorokannya atau kerongkongannya. Padahal ketika dia membaca Al-Quran sampai ke dalam hatinya, menghujam ke dalam hatinya, maka dia akan Al-Quran itu akan memberikan manfaat kepadanya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu, usahakan jangan terlalu cepat, jangan terlalu bahkan sampai tidak bernapas. Kan ada yang gara-gara dia ingin kejar target. Padahal di bulan Ramadan itu ada cara-cara tertentu untuk kita mencapai targetnya. Maksudnya target tadarusnya. Biasa kita sebelum, kalau mau mencapai target 30 juz dalam satu bulan nih, bisa dibaca dengan satu halaman atau satu lembar setiap selesai sholat. Jadi dikali 5 kali sholat, dapatlah dia berapa ini. Kemudian ada 1 juz setiap kali selesai sholat, itu bisa juga mempercepat. Nah, juga ada yang beberapa orang yang udah hafal, misalkan dia bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Nah, boleh mengejar target di dalam bulan Ramadan. Bahkan kita dianjurkan untuk berlomba-lomba untuk
mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan, akan tetapi jangan sampai caranya salah, sampai dia membaca Al-Qur'annya terburu-buru, tergesa-gesa, sampai tidak memperhatikan makharijul hurufnya apa dan sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, jadi kalau mau mencapai target itu harus sesuai aturan juga, jangan menghilangkan keberkahan dari Al-Qur'an itu sendiri. Nah, juga kalau misalkan ada yang dia ingin mencapai target misalkan, tapi dia terburu-buru, ini harus dipertanyakan, dia ingin mencapai target atau ingin dia waktunya itu mau digunakan untuk apa. Maksudnya adalah kalau misalkan dia terburu-buru baca Al-Qur'annya, dia buru-buru untuk apa, setelahnya mau apain. Kalau setelahnya pun dia ingin melakukan ibadah, berarti itu enggak apa-apa, maksudnya selama itu bacaannya masih betul apa dan sebagainya. Kalau seandainya dia buru-buru membaca Al-Qur'annya tapi karena dengan alasan setelah membaca Al-Qur'an dia ingin melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, maka ini juga salah namanya. Dia malah buru-buru melakukan ibadahnya, kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Oke, Allah bisa. Oh gitu ya Ustazah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran maka sebisanya kita membacanya dengan tartil ya Ustazah. Karena target yang baik akan memiliki hasil yang baik jikalau dalam prosesnya itu kita membacanya dengan memperhatikan makharijul huruf serta memperhatikan hukum-hukum bacaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam Ramadan ini Ustazah kita pasti mengenalkan yang namanya malam Lailatul Qadar nih. Nah, kenapa sih malam Lailatul Qadar itu tanggal dan waktunya tidak pasti ini Ustazah? Menurut ulama itu sengaja dirahasiakan agar kita bisa melihat siapakah ini ada maksud dari Allah merahasiakan bulan malam Lailatul Qadar itu tidak lain karena ada hikmah yang dititipkan Allah di dalam merahasiakan tanggal tersebut. Salah satunya adalah Allah ingin melihat siapakah hambanya yang benar-benar bersungguh-sungguh melakukan ibadah hanya kepada Allah dan ikhlas melakukan ibadah hanya kepada Allah, dan sungguh-sungguh melakukan amalan-amalan tersebut hanya kepada Allah. Yang kedua adalah kita akan bisa melihat siapakah orang yang bermalas-malasan dan orang yang benar-benar melakukan ibadah di bulan Ramadan itu. Maksudnya adalah orang yang bermalas-malasan dan bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Misalkan orang yang bermalas-malasan itu ketika dia tahu tanggal dari Lailatul Qadar itu sendiri, maka dia akan hanya mengejar ibadahnya di tanggal-tanggal tertentu. Tapi orang yang benar-benar tulus atau benar-benar semangat berlomba-lomba dalam kebaikan atau semangat melakukan ibadah karena Allah, dia akan melakukan ibadah meskipun itu hanya di awal-awal Ramadan, bahkan dilakukannya sampai di akhir Ramadan. Maka Allah merahasiakan tanggalnya, akan tetapi kita diberikan clue atau gambaran oleh Rasulullah bahwa tanggal atau waktu Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil. Ini di hadisnya Rasulullah mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar itu pada bilangan ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi ini ada gambaran tapi dikasih sama Rasulullah, bukan dirahasiakan secara sepenuhnya, tapi Rasulullah memberikan kita gambaran bahwa di 10 malam terakhir itu terdapat malam Lailatul Qadarnya. Jadi tapi jangan kita gunakan sebagai kita hanya mau beribadahnya di malam terakhir karena kita ada malam Lailatul Qadar di sana. Belum tentu. Bisa jadi Allah menempatkan malam Lailatul Qadarnya di malam pertama, malam kedua, malam ketiga dan sebagainya dan seterusnya, atau 10 malam pertama atau 10 malam kedua dan sebagainya. Nah, jadi hendaknya kita dalam bulan suci Ramadan ini memperbanyak ibadah itu mulai dari awal kita semangat, hendaknya kita semangat istiqomah sampai di akhir bulan Ramadan. Kalau Allah memberkati kita, maka Allah kasih kita Lailatul Qadar. Bisa jadi ketika kita bangun tengah malam, kemudian Allah menurunkan Lailatul Qadar, atau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut.
Oh gitu ya Ustazah. Berarti kita harus mengencangkan dan semangat ibadah kita di bulan Ramadan ini bukan cuma di 10 malam terakhir nih. Berarti di setiap harinya di bulan Ramadan juga harus kita amalan ibadah kita jalan terus gitu ya. Ya, tentu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah boleh mengerjakan suatu amalan dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Dan apakah amalan tersebut akan diterima atau sia-sia atau malah berdosa nih Ustazah? Oke, saya jawab ya. Untuk pertanyaannya, apakah ketika kita melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, apakah itu akan kita berdosa atau akan tertolak? Ini dijawab di hadis ke-5, hadis Arba'in. Oke, baik, Ustaz akan jawab. Ini jawabannya ada di kitab hadis Arba'in di hadis kelima. Jelas sudah disampaikan di sana. Wujud hadisnya seperti ini: man ahdatsa fi umrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami, maka hal ini akan tertolak atau dia tidak diterima gitu. Nah, ini dari hadis Aisyah. Ini hadisnya sangat-sangat populer nih disampaikan. Jadi disampaikan barang siapa yang mengada-adakan, artinya sesuatu yang tidak ada sebelumnya gitu, mengada-adakan, dan digarisbawahi dalam urusan agama kami, artinya adalah dalam urusan syariat atau urusan ibadah. Jadi barang siapa orang yang misalkan dia beribadah melakukan amalan tapi dia tidak dicontohkan oleh Nabi, nah tentu dia itu tertolak, karena udah disampaikan di dalam hadis bahwa kalau dia ada yang melakukan atau mengada-adakan, artinya mengada-adakan itu sesuatu yang tidak ada kemudian dia adakan, atau sesuatu yang tidak dicontohkan oleh syariat kemudian dia lakukan, maka itu tertolak. Nah, di dalam hadis ini disampaikan, di dalam kitab hadis Arba'in disampaikan bahwa diharamkan bagi kita mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama Allah, karena ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Meskipun maksud dia melakukan amalan tersebut mencapai tujuan atau mencapai ridho Allah. Misalkan ada seseorang yang melakukan ibadah karena dia saking ingin menggapai ridho Allah, maka dia menambah jumlah sholatnya. Misalkan kan kita diperintahkan untuk sholat sehari 5 kali. Nah, kemudian gara-gara dia karena ingin saya ini saking semangatnya beribadah, saking dia ingin mendapatkan ridhonya Allah atau saking ingin mendapatkan surga, maka dia tambah dengan sendirinya menjadi 6 kali dalam sehari. Padahal itu tidak dicontohkan di dalam syariat, tidak diinikan di dalam syariat. Maka ini tentu amalan yang ke-6 ini tertolak. Nah, jadi kalau misalkan kita hati-hati apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah atau apa yang tidak dicontohkan di dalam syariat, jangan coba-coba kita lakukan. Ini digarisbawahi dalam urusan agama atau dalam urusan syariat. Karena kalau kita membahas hadis ini bahasannya akan panjang sekali, karena ini biasa hadis ini digunakan untuk hadis tentang bid'ah kan. Ini tapi karena urusan kita di sini atau ranah pembahasan kita ini bukan hal tersebut, maka kita persempit. Maksudnya kita bahasnya tentang hal ini saja. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan bahwa kalau memang tidak ada di dalam syariat atau tidak digambarkan atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah, jangan melakukan. Misalkan ada orang yang seharusnya kita berwudu 3 kali gitu, membasuh tangan, tapi dia membasuh sampai 6 kali atau apa segala macam. Tapi kan di dalam aturan wudunya itu tertib atau dia membasuh 3 kali kemudian tertib. Nah, kalau dia membasuh lebih dari 3 kali berarti tidak tertib kan, tidak mengikuti aturan syariat atau yang telah ditentukan. Kemudian ada orang yang misalkan dia membuat kebiasaan-kebiasaan baru. Kebiasaan-kebiasaan baru ini yang tidak dicontohkan gitu. Misalkan dia ketika masuk ke dalam rumah dia melakukan sholat sunnah dulu, sholat sunnah tahiyatul bait. Contohnya kan biasa kan kita taunya apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ini dia melakukan sholat sunnah tahiyatul di rumahnya gitu. Dan itu dilakukan menjadi kebiasaan dia. Ini padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, berarti itu amalan yang dia lakukan itu tertolak. Atau misalkan ada orang yang ingin berkurban.
Kemudian dia berkurbannya menggunakan seekor kuda. Nah, ini berkurbannya menggunakan seekor kuda, maka kurbannya ini akan tertolak. Karena apa? Karena yang di dalam syariat itu yang boleh dikurbankan adalah hewan ternak. Sapi kan, kuda kan bukan hewan ternak. Kalau misalkan dia menyembelih kuda tersebut untuk disedekahkan, maka itu boleh karena niatnya untuk disedekahkan. Tetapi kalau dia menyembelih kuda tersebut untuk dikurban, idul kurban, maka itu tertolak. Jadi amalannya itu tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah atau tidak dicontohkan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah, maka dia tertolak. Karena balik lagi ke hadisnya tadi, bukan lagi berdosa dan tertolak amalannya memang. Oke, berarti amalan yang dia lakukan itu bakal tertolak karena tidak sesuai dengan syariat Islam tadi dan mengada-ngadakan istilahnya gitu. Iya, mengada-ngadakan. Jadi karena emang kan kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka syariat itu sudah ada aturannya. Jadi jangan lagi membuat syariat-syariat baru atau membuat ini baru, karena padahal jelas emang tujuannya sebenarnya tujuannya ingin menggapai ridho Allah. Meskipun tujuannya seperti itu, tapi kalau memang itu tidak ada di dalam syariat dan tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka tertolak. Oke, nah pertanyaan udah selesai. Baik, sesi pertanyaan ini udah selesai ya Ustazah, udah bisa menjawab ketiga pertanyaan tadi. Nah Sobat Iksa, gak kerasa banget bincang-bincang kita udah di ujung acara nih. Semoga materi yang disampaikan oleh Ustazah dan diskusi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nabila selaku host, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.